sedikit mungkin menanggapinya sebagai praktisi hukum ya. Maksudnya dari kacamata hukum seperti apa sih melihat kasus korupsi timah 271 triliun yang mungkin sampai saat ini masih alot gitu Bang. Ini kan juga melibatkan salah satu suami dari artis Sandra Dewi. Mungkin Abang melihatnya seperti apa sih Bang? Saya melihat ya, Jaksa Agung kan membunyikan 271 triliun. 271 triliun itu kan korupsi yang sangat wah gitu ya. Tapi kok kita lihat dari penyitaan Jaksa Agung ini kok nggak sebanding gitu loh. Karena yang disita sampai sekarang itu baru 500 triliun kurang lebih begitu. Baru hartanya Sandra Dewi dan Helena Lim. Baru berapa ratus miliar gitu loh. Ini kan tidak benar ini. Maka oleh karena itu Jaksa Agung itu kita dorong. Kalau memang benar 271 triliun, tunjukkan dong. Anda Jaksa Agung loh. Bukan untuk istilahnya pamer-pamer aja, tapi harus berani menunjukkan dan bagaimana pertanggungjawabannya. Termasuk tentang pertanggungjawaban daripada Menteri apa namanya itu? SDM. Menteri SDM. Bukan Menteri apa namanya itu? Energi sumber daya mineral. Yang Erick Thohir itu loh. Oh, BUMN nih. Menteri BUMN. Karena ini kan BUMN ya. Nah, tunjukkan dong, you bisa membongkar 271 triliun. Kok 271 triliun katanya, tapi masih sekitar berapa ratus miliar gitu loh. Baru harta Sandra Dewi dan siapa namanya itu suaminya, termasuk harta siapa namanya itu yang dari Pluit itu loh, yang rumahnya di Helena Lim. Baru harta Helena Lim gitu loh. Nah, di mana 271 triliunnya? Minimal 10% itu. 27,1 triliun. Itu baru namanya kerja memuaskan gitu loh, ya. Tapi Bang, dengan banyaknya saksi yang sekarang semakin bertambah, saat ini udah lebih dari 10, sekitar 17 atau 16, apakah itu juga bukan menunjukkan kinerja dari kejaksaan? Betul, dengan banyaknya saksi yang diperiksa, sudah seharusnya perkara ini berbanding dengan penyitaannya. Karena yang disita baru belum ada 1 triliun, sementara katanya korupsinya 271 triliun. Itu kan fantastis kan? Nah, kemudian belum lagi gaya hidupnya Sandra Dewi, kemudian Helena Lim gitu ya. Tetapi yang disita baru berapa? Urus anak presiden gitu ya, undang sana undang sini gitu ya, kemudian dan yang lain-lain gitu loh. Apakah betul demikian? Apa kalian puas gitu loh? Oleh karena itu kita dorong mereka itu Jaksa Agung itu supaya lebih berani. Kemudian ada lagi itu saksi kemarin itu hanya dipanggil sebagai saksi, padahal dia terus biang kerok daripada permasalahan negara ini. Tahu kan RBS dari RBT. Kenapa ini hanya sebagai saksi? Karena yang ditangkap ini, yang 16 orang ini adalah bagian depannya. Sedangkan bagian belakang belum. Yang bagian depan aja semua yang tangkapin, sedangkan pemain-pemain belakang belum. Apa maksudnya mereka? Kerugian 271 triliun. Itu kan wah backgroundnya. Tapi yang di situ baru berapa gitu loh. Jadi oleh karena itu kita dorong Jaksa Agung supaya berani menyita dan berani menjadikan tersangka. Jangan hanya dipanggil sebagai saksi gitu loh, ya. Supaya mungkin nggak timbul kecurigaan. Nggak timbul kecurigaan gitu loh. Nah, jadi bila perlu ditembak mati atau dimiskinkan. Kalau memang 271 triliun ada kerugian negara. Ini kerugian negara ini luar biasa ini. Dari tambang batu bara ini gitu loh, luar biasa. Kerugian seperti itu gitu. Bang, secara langsung saya bilang RBS ini sebagai otaknya nggak sih Bang dari? Ya benar begitu. Karena segala biang kerok yang link-link mafia di Indonesia ini selalu RBS. Contohnya dulu perkara Joshua ya. Dia juga biang keladinya, membiayai kesana kemari pakai pesawat dia, pergi ke Jambi, Bintang 1 pakai pesawat dia,
pergi liburan ke Bali, Sambo dan istri dan anak-anak termasuk anjingnya gitu, pakai pesawat dia gitu loh, termasuk yang lain-lainnya. Sampai kapan ini? Dan sampai kapan dia hanya sebagai saksi? Kapan dia tersangka gitu loh? Oleh karena itu kita ketuk hati Jaksa Agung itu supaya berani Jaksa Agung itu dan timnya itu menjadikan tersangka. Kalau kerugian negara 221 triliun, buktikan dulu minimal 10%-nya gitu loh, 10%-nya yang diusut gitu loh. Bang, Bang juga Pak netizen juga mempertanyakan hukuman yang pantas untuk si suaminya Sandra Dewi ini kan kurang untuk dimiskinkan, ini kan kurang. Jadi hukuman yang pantas ini seperti apa sih Bang dengan korupsi 207? Kalau saran saya hukuman mati. Setidak-tidaknya dimiskinkan. Kalau dimiskinkan Harvey Muiz, Sandra Dewi, orang tuanya, mertuanya, kakaknya, adiknya, anak menantunya, semua dikuras itu. Kemudian mereka dijadikan pekerja taman, mengangkat sampah, membersihkan taman gitu loh. Itu baru benar gitu loh. Jangan korupsinya seperti ini, wah-wah segala macam, tetapi seperti meleset-leset aja gitu loh. Kok gak sebanding yang disita dengan perolehannya gitu loh. Ngomongnya 221 triliun, tapi yang disita baru ada berapa ratus miliar. Nggak nyampe 10% lah. Nggak nyampe 10%, boro-boro 1% juga belum. Ya. Gitu loh. Bang, ini masa penahanan Harvey Muiz sendiri kan udah habis gitu ya Bang. Udah ini kalau dari kacamata hukum mungkin selanjutnya seperti apa sih Bang? Apa ada Perlu penambahan masa tahanan kah? masa tahanan atau seperti apa Bang? Kalau penambahan tahanan itu hak daripada Jaksa Agung. Kalau masa penahanan kan hak mereka. Kalau pertahanan korupsi kan bisa dilimpah lagi, diperpanjang lagi. Itu kan adalah pasal 29 ya, KUHP ya. Jadi masih bisa diperpanjang lagi gitu loh. Itu tidak masalah lah itu. Tapi yang kita mau itu jangan sampai orang dikatakan korupsi yang begitu wah 221 triliun, tetapi yang disita hanya berapa ratus miliar gitu loh. Ya, Sebanding Bang ya. nggak sebanding gitu loh. Jadi oleh karena itu Jaksa Agung harus transparan gitu loh, transparan. Adakah menteri apa namanya itu dari Erick Thohir terlibat enggak? BUMN. Menteri BUMN. Kemudian Menteri Hukum siapa? Ada terlibat enggak? Karena selama ini kan kita tahu tersangka Tipikor ini kan hanya 2% nggak sampai. Tapi kok mereka satu orang satu kamar, sedangkan yang lain 20 orang, 30 orang satu kamar gitu loh. Ada apa ini? Kok narapidana pakai water heater, pakai ruang tamu, pakai perpustakaan sekelilingnya gitu loh. Terus suasana seperti suasana hotel gitu loh. Ini tanggung jawabnya gimana gitu loh. Itu harus jelas dong. Ya. Bang, khususnya Harvey Muiz kan gitu Bang. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda Sandra Dewi terseret. Ini melihatnya seperti apa sih Bang? Nah kan begini, suami atau istri, katakan dikorupsi, apa itu tidak bawa uang itu ke rumah? Kalau kamu korupsi di luar sana, kan bawa ke rumah dong kan? Ketika kamu bawa uang ke rumah, tentu istri bertanya, uang dari mana nih Pak? Tapi kan gajinya berapa sebulan? Cuma sekian sebulan. Ini uang dari mana Pak? Sampai ada tumpukan emas seperti ini. Ada kan tumpukan emas di rumahnya kan? Ada tumpukan uang sekian ratus miliar. Uang dari mana nih Pak? Harus begitu. Jadi tidak ada alasan pasangan atau istri atau suami itu tidak tahu. Dengan dia bawa emas itu ke rumah, dibawa uang itu ke rumah, istri wajib bertanya, kenapa dibawa ke rumah? Kenapa nggak taruh di bank? Itu. Berapa persen sih Bang kemungkinan Sandra Dewi terlibat gitu atau terseret? Tidak berapa persen, 100% saya yakin. 100% yakin. Karena kenapa? Ada tumpukan emas di rumahnya. Ada tumpukan uang di rumahnya. Kemudian kemauan-kemauan yang dialami oleh Sandra Dewi dan sebagainya. Itu luar biasa loh. Ya. Jadi oleh karena itu hukuman mati dan dimiskinkan. Itu baru benar. Kemudian ada nggak dari Menteri BUMN terlibat? Ada nggak dari SDM terlibat? Itu harus diteliti. Gitu. Bang, isu-isu itu kan banyak ya Bang, maksudnya